Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada Bapak dosen Dr. Sugeng Prayitno MM selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Triarsi dengan NIM 28923500149. Baik, untuk melengkapi tugas UTS kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu mengelola orang-orang di dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Bayangkan sebuah orkestra di mana setiap musisi memainkan instrumennya dengan sempurna, menghasilkan harmoni yang memukau. Begitu pula dengan manajemen SDM, di mana setiap karyawan adalah bagian dari simfoni besar yang disebut perusahaan. Menurut para ahli, manajemen SDM mencakup segala hal mulai dari perekrutan, pelatihan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja dan kompensasi. Ini bukan hanya tentang mengisi posisi kosong, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu berkembang sesuai dengan potensinya dan berkontribusi maksimal pada organisasi. Berikut adalah beberapa pandangan ahli yang terkenal dalam bidang manajemen SDM, yaitu Bapak Edi Sutrisno. Menurut Sutrisno, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen SDM melibatkan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Handoko T. Hani dalam bukunya, Handoko menjelaskan bahwa manajemen SDM adalah proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Menurut Gary Deshier dalam buku Human Resource Management, Deshier menyebutkan bahwa manajemen SDM adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan serta kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan. Bintoro dan Daryanto dalam buku Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, mereka menggambarkan manajemen SDM sebagai cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Lalu menurut Mondi dan No, mereka menggambarkan manajemen SDM sebagai pendaya gunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perekrutan, pelatihan, pengembangan, penilaian kerja, dan pengelolaan kompensasi. Mengapa ini penting? Karena karyawan yang bahagia dan berkembang adalah aset terbesar perusahaan karena mereka produktif, lebih kreatif, dan lebih loyal. Dengan manajemen SDM yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana setiap orang merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Kemudian tujuan dari manajemen SDM adalah meningkatkan kinerja karyawan, di mana tujuan utama manajemen SDM adalah memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja secara optimal dengan memberikan pelatihan yang tepat, memberikan umpan balik konstruktif, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Manajemen SDM juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Bayangkan memiliki tim yang selalu termotivasi dan siap memberikan yang terbaik setiap hari. Kemudian tujuan dari manajemen SDM lainnya yaitu memastikan kepuasan karyawan, di mana karyawan yang puas adalah karyawan yang produktif. Manajemen SDM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan puas dengan pekerjaannya. Ini melibatkan memberikan kompensasi yang adil, peluang pengembangan karir, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Dengan demikian, tingkat retensi karyawan meningkat dan perusahaan dapat mempertahankan talenta terbaiknya. Kemudian tujuan lainnya adalah mendukung strategi dalam bisnis. Manajemen SDM tidak hanya berfokus pada karyawan, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia dapat mendukung tujuan strategis perusahaan. Ini berarti menyelaraskan perencanaan SDM dengan strategi bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, manajemen SDM membantu perusahaan mencapai tujuan secara lebih efektif. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Lingkungan kerja yang sehat adalah kunci untuk produktivitas jangka panjang. Manajemen SDM bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi karyawan. Ini mencakup segala hal mulai dari kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, hingga program kesejahteraan karyawan. Ketika karyawan merasa aman dan sehat, mereka lebih mungkin untuk bekerja dengan baik dan tetap loyal kepada perusahaan. Kemudian tujuan dari manajemen SDM lainnya adalah memfasilitasi inovasi dan kreativitas. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, inovasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Manajemen SDM bertujuan
untuk menciptakan budaya di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang. Dengan memberikan pelatihan yang relevan, mendukung kolaborasi, dan mendorong pemikiran kreatif, manajemen SDM membantu perusahaan tetap berada di garis depan industri. Tujuan-tujuan ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM dalam mencapai kesuksesan organisasi atau perusahaan. Kemudian di sini saya jelaskan mengenai fungsi manajemen SDM. Setelah memahami pengertian dan tujuan dari SDM, kita menjelajahi berbagai fungsi penting dari manajemen SDM. Fungsi-fungsi ini adalah fondasi yang memastikan organisasi dapat mengelola sumber daya manusia dengan efektif dan efisien. Perencanaan SDM. Fungsi ini melibatkan analisis kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Bayangkan sebuah tim sepak bola yang membutuhkan pemain dengan posisi dan keahlian tertentu untuk memenangkan pertandingan. Begitu pula dengan perusahaan, perencanaan SDM memastikan bahwa mereka memiliki orang-orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat di tempat yang tepat. Kemudian fungsi manajemen SDM, ruang lingkup dalam perekrutan seleksi, adalah proses memilih individu yang paling sesuai untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan, seperti audisi untuk sebuah pertunjukan besar. Perekrutan melibatkan menarik talenta terbaik dan menilai mereka melalui berbagai tahap seleksi seperti wawancara, tes kemampuan. Tujuannya adalah mendapatkan pemain terbaik untuk tim Anda. Kemudian juga fungsi dari manajemen SDM dalam bidang pengembangan karyawan, yaitu mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Ini bisa berupa pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, atau program monitoring. Bayangkan ini sebagai latihan intensif bagi atlet yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mempersiapkan mereka untuk tantangan yang lebih besar. Selanjutnya, manajemen dalam kinerja. Manfaatnya adalah proses menilai dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Ini melibatkan penetapan tujuan, pemantauan kinerja, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi kinerja. Seperti seorang pelatih yang terus memantau dan memberikan umpan balik kepada pemainnya untuk memastikan mereka selalu dalam performa terbaik. Kemudian manajemen kompensasi dan manfaat. Fungsi ini mencakup perencanaan, pengelolaan gaji, insentif, dan manfaat lainnya bagi karyawan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan kompetitif, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Ini seperti memberikan penghargaan kepada pemain terbaik di akhir musim. Kemudian dalam hubungan karyawan, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Fungsi ini juga mencakup penyelesaian konflik, komunikasi yang efektif, dan menciptakan kebijakan yang adil. Bayangkan ini sebagai upaya menjaga tim tetap kompak, solid, siap menghadapi setiap tantangan bersama. Kemudian fungsi lainnya adalah bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja adalah prioritas utama. Fungsi ini melibatkan penerapan standar keselamatan, program kesehatan, dan tindakan pencegahan risiko, seperti menyediakan perlengkapan pelindung bagi pemain, memastikan bahwa mereka dapat bermain dengan aman dan terlindung dari cedera. Kemudian ruang lingkup di administrasi SDM. Administrasi SDM melibatkan pengelolaan data karyawan, pengarsipan, dan administrasi kebijakan serta prosedur SDM. Fungsi ini memastikan bahwa semua data dan proses terkait SDM dikelola dengan rapi dan efisien. Bayangkan ini sebagai pusat kendali yang menjaga semua informasi tim terorganisasi dan mudah diakses. Dengan memahami dan menjalankan fungsi-fungsi ini, manajemen SDM dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan karyawan. Di sini juga ada manfaat manajemen SDM, yaitu dalam bidang meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, lalu menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan turnover bagi karyawan, lalu meningkatkan kepuasan loyalitas karyawan, mendukung keunggulan kompetitif, di mana tenaga kerja yang terampil, bermotivasi tinggi, memiliki pengetahuan yang luas, dapat membantu perusahaan meraih keunggulan kompetitif di pasar. Juga dapat meningkatkan dari segi moral, budaya perusahaan yang positif, mengoptimalkan potensi karyawan. Manajemen SDM juga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi setiap karyawan secara optimal. Kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, di mana dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan bisnis dengan yang lebih efektif. Lalu meningkatkan juga kualitas produk atau jasa, di mana karyawan yang terampil dan kompeten dapat memberikan kualitas produk atau jasa yang lebih baik
sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, manajemen SDM yang baik merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mempertahankan talenta terbaik. Kemudian di sini ada tantangan dalam merencanakan SDM, di mana tantangan-tantangan dan perencanaan SDM yaitu yang perlu dihindari adalah mengatasi konflik-konflik. Terkadang konflik-konflik dalam sebuah organisasi selalu ada, akan muncul. Nah, di situ adalah tantangan-tantangan dalam merencanakan SDM-nya bagaimana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan juga mempromosikan karyawan atau membiarkan beberapa dari mereka pergi. Sebagai contoh, karyawan yang jika terlihat skill-nya lebih baik, ya dipertahankan. Tapi kalau seandainya mereka tidak menerima tantangan dalam mengembangkan sebuah perusahaan, mereka ingin resign atau ingin out, ya dipersilakan saja, karena berarti tidak satu tujuan bersama. Kemudian juga SDM dalam merencanakan juga harus bisa menemukan orang-orang yang tepat, yang orang-orang yang terampil dan pikat dalam mengembangkan perusahaan organisasi tersebut. Salah satu dari perencanaan SDM yaitu memberikan pelatihan dan memberikan hadiah kepada karyawan atau kandidat yang terbaik. Untuk fungsinya adalah untuk memberikan multivitamin kepada karyawan agar dia tetap semangat dalam mengembangkan dan loyalitas terhadap perusahaan. Kemudian tahapan-tahapan perencanaan manajemen SDM. Dalam tahapan manajemen SDM secara umum meliputi perencanaan, perekrutan, dan seleksi, pengembangan, evaluasi kerja, dan retenasi. Perencanaan SDM fokus pada mengidentifikasi kebutuhan SDM di masa depan, sedangkan perekrutan dan seleksi bertujuan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam pengembangan SDM mencakup pelatihan dan peningkatan keterampilan, sedangkan evaluasi kinerja digunakan untuk menilai pencapaian dan area pengembangan karyawan. Retensi karyawan bertujuan untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Berikut adalah tahapan-tahapan manajemen SDM yang lebih detail. Yang pertama adalah merencanakan sumber daya manusia, yaitu menganalisa dulu kebutuhan SDM-nya, di mana kita juga harus menentukan jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan di masa depan berdasarkan tujuan-tujuan organisasi. Kemudian melakukan perencanaan ketenagakerjaan, di mana membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM termasuk sumber daya tenaga kerja, strategi rekrutmen, pengembangan SDM, dan melakukan inventarisasi SDM, melakukan inventarisasi keterampilan, kemampuan, dan potensi karyawan yang ada. Terkadang setiap perusahaan harus juga rutin mengadakan sebuah pelatihan-pelatihan untuk menambah skillnya karyawan. Di situ adalah salah satu contoh perencanaan-perencanaan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua tahapannya dalam merencanakan manajemen SDM adalah melakukan perekrutan atau seleksi, di mana pencarian kandidat yaitu melakukan promosi lowongan kerja yang menarik kandidat yang berpotensial. Lalu seleksi melakukan proses seleksi untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ketika kita melakukan perekrutan karyawan untuk mengembangkan organisasi atau usaha kita, ya kita juga harus pintar-pintar mencari kandidat yang terbaik. Jangan sampai kesalahan mencari kandidat. Sesuai dengan job desk-nya dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang langkah ketiga adalah mengembangkan SDM, di mana dalam mengembangkan SDM ini pelatihan dan pengembangan yang dilakukan adalah menyediakan pelatihan-pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Kemudian juga memanajemen karir, mengembangkan karir karyawan melalui promosi, penugasan, pelatihan khusus. Karyawan juga harus diberikan semangat-semangat kinerja. Ya, salah satunya ada promosi jabatan, promosi karir gitu. Lalu memberikan pelatihan-pelatihan khusus sesuai cakupan job desk-nya sesuai dengan jabatan levelnya. Harus diberikan pelatihan-pelatihan khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk menambah skill karyawan tersebut. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja, di mana penilaian kinerja yaitu melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk mengukur pencapaian dan memberikan umpan balik.
Terkadang perusahaan memberikan penilaian karyawan yaitu 1 tahun satu kali seperti appraisal gitu. Jadi di situ ada beberapa poin-poin key monitornya untuk memberikan penilaian karyawan mulai dari cara dia bekerja, cara update bekerja, atau cara dia berkomunikasi, hubungan dengan sesama rekan kerjanya, semua ada penilaian dalam 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 job desk dia. Kemudian juga dalam manajemen kinerja, melakukan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja karyawan termasuk memberikan penghargaan atau insentif atau pembinaan. Demikian tahapan-tahapan perencanaan dalam manajemen SDM. Kemudian desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Dalam mendesain suatu pekerjaan, hendaknya memperhatikan hubungan antara teknologi dengan manusia. Selain itu juga harus dapat memfasilitasi pencapaian tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan karyawan yang melaksanakan tugas tersebut. Inti dalam desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Ada beberapa cara yang mendesain pekerjaan, di antaranya yaitu pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Kedua, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Tiga, pertanyakan setiap rincian pekerjaan dan masing-masing bidang pekerjaan. Keempat, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Gerakan perbaikan tersebut, desain pekerjaan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain hubungan dengan produktivitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan perusahaan atau organisasi. Desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan karena dalam desain pekerjaan yang dilakukan adalah merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan menjadi terarah dan jelas. Tujuan dari desain pekerjaan adalah untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan organisasi, peralatan-peralatan, dan hubungan sosial serta perilaku. Dengan adanya desain pekerjaan, setiap karyawan akan mengetahui dengan jelas pekerjaan serta tanggung jawab yang ia terima sejak awal melalui pekerjaannya. Kemudian analisa pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisa yang dilakukan dalam pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Secara umum, menganalisis pekerjaan juga merupakan bagian dari analisis jabatan. Menganalisis jabatan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Kemudian ada 3 tahapan dalam menganalisis pekerjaan, yaitu mengumpulkan informasi, menganalisis dan mengelola informasi jabatan, menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Kemudian ada juga menganalisis pekerjaan mengandung beberapa unsur, diantaranya what, mengenai apa yang harus dipekerjakan oleh karyawan maupun atasan, why, mengenai mengapa tugas tersebut dilakukan, how, bagaimana mengerjakan tugas tersebut, lalu skill, mengenai keterampilan apa yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian tugas. Analisis pekerjaan yang punya manfaat dalam suatu perusahaan maupun organisasi antara lain yaitu menganalisis susunan kepegawaian, informasi pekerjaan, desain organisasi yaitu menganalisis elemen menyusun posisi organisasi. 3. Mendesain pekerjaan untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesehatan eliminasi yang tidak perlu serta untuk perbaikan kinerja. Dalam analisa jabatan merupakan identifikasi dan inventarisasi sebagai macam jabatan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Analisa jabatan dapat dilakukan pada saat suatu perusahaan atau organisasi terjadi perubahan kelembagaan serta pada saat jabatan-jabatan yang ada dirasa kurang mendukung dalam mencapai visi dan misi perusahaan atau organisasi. Analisa jabatan akan menghasilkan peta-peta jabatan. Peta ini menggambarkan uraian tugas maupun tanggung jawab setiap bidang pekerjaan secara jelas dan rinci yang memuat
job description atau uraian pekerjaan, job evaluator, job specification, dan spesifikasi jabatan. Pentingnya analisis dalam desain pekerjaan, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan planning, mengorganisasikan organizing, memimpin leading, dan mengendalikan atau controlling. Berarti manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sementara itu, menurut Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan upaya mengatur, mengelola suatu objek melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Salah satu kegiatan manajemen dalam suatu organisasi adalah perusahaan adalah manajemen SDM, sumber daya manusia, berarti dalam hal ini objek yang diatur adalah dikelola oleh manusia. Sumber daya manusia berperan sebagai pelaksanaan aktivitas organisasi, maka sebuah organisasi atau perusahaan yang harus mampu melaksanakan manajemen SDM secara optimal agar pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Semua kegiatan manajemen selalu diawali dengan perencanaan, begitu pula dengan kegiatan bagian SDM. Merencanakan perekrutan dan penempatan karyawan yang sesuai merupakan strategi dalam usaha menemukan kebutuhan pekerja dalam jangka pendek dan panjang pada sebuah organisasi. Perencanaan SDM adalah merencanakan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Tahapan analisis dan desain pekerjaan, proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, kedua mengumpulkan informasi tentang latar belakang, tiga menyeleksi calon pelaksanaan pekerjaan, empat mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, lima meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, 6. Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 7. Meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Menganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dalam sebuah perusahaan. Proses desain pekerjaan terdiri dari input, proses output. Input dari desain pekerjaan adalah elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Prosesnya adalah merancang pekerjaan dari input-input yang ada dan umpan yang diperlukan untuk mendesain ulang pekerjaan. Sebagai output dan desain pekerjaan adalah pekerjaan-pekerjaan yang produktif dan memuaskan. Kesimpulan manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengelola potensi manusia dalam organisasi guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. MSDM berperan vital karena SDM merupakan aset berharga yang berkontribusi signifikan pada kesuksesan organisasi. Elaborasi yaitu manajemen SDM sebagai proses. MSDM mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, hingga evaluasi kinerja dan pengelolaan kompensasi. Pentingnya SDM, organisasi tidak dapat berjalan tanpa SDM yang berkualitas